Oke, baik. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami kembali lagi dan kali ini juga Anda bisa menelpon kami untuk bertanya terkait dengan antisipasi apa sih kok dibilang bencana ya, sebenarnya bukan bencana ya, ini lebih mengakibatkan curah hujan yang tinggi, sedikit-sedikit tahulah mengenai La Nina. Nah, Pak Dwi, mitigasi bencananya seperti apa yang bisa disampaikan ke masyarakat nih terkait dengan antisipasi La Nina? Ya, terima kasih. Jadi kalau di Kabupaten Bantul sebetulnya ada La Nina, ada tidak ada La Nina, itu setiap memasuki musim pancaroba, memasuki musim penghujan seperti ini, kita selalu mengantisipasi dengan seluruh komponen masyarakat. Salah satunya adalah kita Bantul sudah menerbitkan status siaga darurat. Jadi di manajemen kedaruratan itu kan tahapannya ada 3. Siaga darurat, tanggap darurat, transisi ke pemulihan. Jadi siaga itu kita terbitkan untuk mengantisipasi. Karena yang namanya banjir, longsor, angin kencang itu kan sebuah bencana yang bisa kita prediksi, bencana yang bisa kita antisipasi. Sehingga ini perlu kita siapkan segala sesuatunya. Sehingga nanti pada saatnya terjadi kita tidak gagap, kita sudah siap dengan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sehingga status siaga darurat sudah kita tetapkan, SK Bupati sudah terbit. Per tanggal 7 Oktober nanti berakhir tanggal 28 Februari 2021. Jadi itu harus siaga bencana harus ya, siaga bencana. Bantul ya? Jadi status itu kita gunakan untuk terus kita meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, mengantisipasi segala sesuatu terjadi di Bantul. Nah ini sudah kita lakukan. Di samping itu setelah SK terbit, tentu saja kita melakukan koordinasi, kita rapat koordinasi dengan semua stakeholder dalam arti untuk menyiapkan sarana prasarana apa yang dibutuhkan manakala nanti terjadi seperti itu. Kalau banjir seperti kemarin 2017, kita masih gagap karena sarana prasarana belum lengkap. Jadi insya Allah ini kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, TNI Polri, semua sarana kita siapkan, kita uji coba, siap, sehingga pada saatnya kita butuhkan, insya Allah semuanya sudah ready ya? Ready, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi itu yang perlu disiapkan. Mungkin kalau ini Pak ngapunten, pelatihan ke masyarakat itu pripun biar nanti kalau misalnya ada bencana atau mungkin apa penanganannya biar lebih dini itu loh, apa yang harus dilakukan? Jadi begini, di Bantul itu dari 75 desa sudah kita bentuk menjadi desa tangguh bencana kurang lebih hampir 37 desa. Tanggap bencana. Hampir separuh. Jadi kita bentuk menjadi desa tangguh bencana. Tangguh bencana dalam artian kapasitas masyarakat harus lebih meningkat daripada sebelum kita latih menjadi desa tangguh bencana. Di situ juga ada forum pengurangan risiko bencana. FPRB. Di situ ada relawan-relawan yang tergabung dalam FPRB sehingga setiap saat ada kejadian bencana yang sifatnya lokal desa, lokal tempat, insya Allah masyarakat sudah bisa mengatasi permasalahan sendiri. Jadi FPRB yang handle duluan ya, nggak perlu lapor Pak Dwi gitu ya. Jadi bencana itu kan bukan tugasnya pemerintah semata. Bencana itu urusan bersama. Jadi di situ ada unsur masyarakatnya, ada unsur pemerintah, ada unsur media massanya, ada unsur perguruan tinggi, ada unsur pengusaha. Kalau semuanya sinergitas, insya Allah bencana sebesar apapun bisa kita atasi dengan cepat. Nah, itu dia. Jadi sudah ada apa ya istilahnya membentuk satgas kecil yang ada di lapangan di desa. Langkah sigap. Wah, keren nih bahasanya. Tumben. Masih kamu kebanyakan minuman itu loh, hitam Minum kepiar itu. Gitu. Oke, Bu Rani saya tanya ini mengenai dampaknya sebenarnya. Masyarakat perlu tahu lah, La Nina ini datang atau tidak datang atau sekedar mampir kan kita perlu tahu dampaknya seperti apa. Mampir gak kira-kira kapan lek nggodoke wedang niku karuan ngoten lho, Bu. Dampaknya seperti apa, Bu? Iya, baik Mbak Mira. Memang sekarang ini kan komunikasi sudah sangat bagus sekali ya. Semua masyarakat rata-rata sudah punya Android. Jadi kalau ada berita terkait ada bencana maupun ada cuaca ekstrim langsung tersebar ke seluruh masyarakat. Nah, dengan adanya fenomena La Nina yang istilahnya hadir di tahun 2020 ini pas berbarengan dengan musim hujan. Jadi prediksi kami kemungkinan curah hujan akan lebih daripada biasanya. Dan memang beberapa waktu yang lalu kita ibaratnya sudah roadshow
ke Bupati Sleman, Bupati Kulon Progo, kemudian ke Bantul. Yang kita prediksikan Bantul ini wilayah yang paling terparah. Terdampak daripada fenomena La Nina. Karena Bantul ini prediksi kami 20 sampai dengan 50% curah hujan bulanannya bertambah. Sehingga bertambahnya sekitar 40 hingga 250 mm per bulan. Sehingga misalnya pada bulan Desember, Januari maksimal itu 500 mm per bulan, kemungkinan nanti bisa mendapatkan curah hujan sekitar 700 mm per bulan. Lebih tinggi Ini dari jadi daerah luar lain biasa. berarti ya? Oke. Iya, Oke. lebih tinggi daripada daerah lain. Nah, kami berharap bahwa penambahan itu tidak terjadi dalam 1 hari, tapi tercurahkan dalam 1 bulan. Oke. Sehingga apabila masyarakat di Bantul ini mendapatkan intensitas curah hujan lebih daripada biasanya, tetapi tidak menimbulkan banjir sesaat yang merusak. Nah, kami juga berharap bahwa pada saat terjadi La Nina ini tidak dibarengi ada munculnya badai tropis atau badai cempaka yang tahun 2017 kemarin Karena waktu itu terjadi. dibarengin ya. Iya, kemarin dibarengi dan kalau yang ini? kebetulan badai cempaka itu pergerakannya menuju wilayah kita di Indonesia. Nah, memang kalau kita pantau suhu muka laut sekarang di wilayah kita cukup hangat, tetapi tidak terlalu panas sekali. Nggak seperti Tidak waktu 2017? nggak seperti tahun 2017. Jadi kalau kita monitor, kita pantau, kami dari orang meteorologi agak sedikit ada harapan gitu bahwa kalaupun ada badai, kami berharap di Samudra Hindia, tetapi tidak mendekat di Indonesia, perairan selatan Jawa. Oke. Jadi ada fenomena La Nina, tetapi ada badai, tetapi kemungkinan bergeraknya menjauh. Nah, Jadi itu nggak harapan mampir, kami. nggak usah godoknya Nggak baru. seperti kemarin. Nah, dengan demikian masyarakat dihimbau untuk terus update informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Oke. Nah, Terutama ada fenomena La Nina. update-nya gimana? Kan sekarang banyak hoax yang beredar nih. Iya. Biar Jadi- tahu asli dan tidak Kalau ikut ya, beritanya. memang kalau kami ada grup WA info cuaca DIY. Di situ banyak anggota grup dari berbagai instansi. Tetapi di situ juga kami share informasi cuaca yang dari kami BMKG pasti ada tertera bahwa dari BMKG. Oke, Stasiun nanti kalau saya dapat Meteorologi. hoax saya langsung WA ke Ibu ya. Boleh, silahkan. Konfirmasi Wadul. dong gitu ya. Gitu dong. Oke, Iya. baik, nanti akan kita lanjutkan lagi kira-kira di mana kita bisa mengupdate informasi Berita. ini. Iya betul, ada website-nya kah atau ada grup yang tadi sudah disampaikan setelah yang satu ini ya. Teman-teman dari TTM juga masih mau main lagi satu lagu sebelum kita jeda. Ya, Oke? monggo, monggo. Tetap bersama kami ya di Taman Paseban.